Mari buka bersama saya di dalam Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saya akan bacakan bagi saudara. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mendekati dalam akhir zaman. Saya ulangi, semakin kita mendekati akhir di dalam akhir zaman, kita harus terus mengikat pinggang kita. Itu artinya siap sedia. Kita harus tetap tekun melakukan tugas pelayanan kita, menyelesaikan panggilan kita di dalam Tuhan. Nah, jadi saya katakan bahwa berbahagialah hamba yang tahu kehendak tuannya dan yang melakukannya tepat seperti apa yang tuannya kehendaki. Maka dia akan turut dalam kebahagiaan tuannya. Demikian juga kita. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita tahu banyak tentang Kristus, semakin kita mengenal dalam akan Kristus, maka selayaknya
kita makin menyerupai Kristus. Kita makin memancarkan cahaya Kristus. Kasih Kristus memancar dari diri kita keluar. Setiap kita, tidak hanya hamba Tuhan saja, tetapi setiap orang percaya juga perlu, wajib untuk demikian. Ya. Karena yang banyak diberi akan banyak dituntut. Yang banyak dipercayakan akan lebih banyak dituntut lagi. Ya. Artinya semakin kita dewasa, semakin kita bertambah usia, semakin kita bertambah pula akan kebijaksanaan kita, pengetahuan kita, kecerdikan kita. Ya. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita juga semakin besar. Ya. Ambil contoh seorang laki-laki yang muda, kemudian bertumbuh menjadi dewasa, kemudian menikah, memiliki istri dan anak-anak, yang dulunya bertanggung jawab atas dirinya sendiri saja, sekarang menjadi bertanggung jawab bukan hanya atas dirinya saja, tetapi juga bertanggung jawab atas kehidupan istri dan kehidupan anak-anaknya. Bertanggung jawab memelihara hidup mereka, memberi makan, memberi minum, juga bertanggung jawab untuk menjaga mereka, melindungi, mendidik anak-anak, juga membesarkan anak-anak, ya, dan lain sebagainya. Tanggung jawabnya makin berlipat-lipat, makin besar. Ya. Jadi kapasitasnya makin besar, ability-nya makin besar, tapi juga dituntut tanggung jawab yang juga lebih besar. Nah, juga demikian kita di dalam Kristus. Dulu kita kanak-kanak rohani, sekarang makin dewasa, makin bertumbuh, makin kapasitas dan ability iman kita bertambah, maka kita juga makin dituntut untuk sempurna. Ya. Sebab ada nas berkata, jangan kamu hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga pelaku firman. Ya. Juga ada nas lain yang berkata bahwa hendaklah kamu sempurna, seperti Allah Bapa di surga adalah sempurna. Ya. Jadi kita perlu untuk terus bertekun di dalam Tuhan, mengembangkan setiap potensi yang ada, mengembangkan kasih kita, menyempurnakannya di dalam Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya, perintah-perintahnya, segala hukum dan ketetapannya, di dalam takut dan hormat kita akan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa ketika kita didapati melakukan tugas-tugas kita pada waktu Tuhan datang, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang telah disediakan bagi kita. Ya.
Ayat 42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ini merupakan gambaran di akhir zaman, di waktu-waktu terakhir, ketika Tuhan datang dengan segala kemuliaannya, diiring segala malaikatnya, datang sebagai raja di atas segala raja. Ketika kita didapati sempurna, ketika kita didapati melakukan bagian-bagian kita dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan sangat memuji kita. Tuhan akan menyediakan bagi kita satu surprise yang luar biasa, yang belum kita ketahui. Tapi yang pasti, yang akan diberikan Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati. Karena kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mari kami mohon sempurnakanlah segala firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan kerjakanlah seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.